untuk Onyx Esports, yes. First Victim pick Seconding. untuk Onyx Esports kali ini kalau misalkan kita menengok dari drafting yang sekarang, apalagi ada patch baru kemarin, Baru itu banget ya, baru masih hangat. banget. Itu kayaknya mungkin rata-rata yang hero-hero yang kayak Harley sebenarnya masih menjadi priority sebenarnya. Tapi Mungkin balik lagi ya, Xbox turun lah ya. kalau misalkan kita akan melihat band terhadap Xbox ya mungkin akan ada band terhadap Harley. Tradingnya sekarang kayak gitu rata-rata dan tidak menutup kemungkinan tim-tim seperti Onyx Esports atau Victim Esports ini akan mencoba untuk mengeluarkan strategi-strategi baru karena Yes. hitungannya kan ini mereka lagi di NMA, mereka sangat apa ya, berpotensi sekali untuk mengeluarkan strategi-strategi baru dengan roster-roster baru mereka juga. Betul. Jadi ini kayak persiapan sementara lah ya untuk mereka, kayak mereka bakal coba all in di sini, dapetin poin nih, kayak denger strike ini cocok apa enggak gitu kan. Benar. Kayak inilah, kayak Scream dengan angka yang bisa menjadi sebuah hadiah. Yes. Jadi ada tujuannya, bukan cuman belajar. Benar. Tapi kali ini sudah ada Selena dan Jowhead. Selena juga Hmm. pick rate-nya lumayan tinggi ya. 42%. Oke. Oke, tapi kalau misalkan dibilang di patch sekarang walaupun udah ada patch baru, Romer nggak kena sih ya? Romer nggak kena patch sama sekali ya? Roamer itu cuma di encourage mas doang kemarin. Yes. Encourage roam item itu dia dikurangi sedikit dari magical dan juga physical attack-nya. Iya. Dimana yang sebelumnya kita maksimal itu bisa sampai di angka 30 atau kalau salah sekarang cuma jadi 33 maksimal. Iya, soalnya karena pasif ya. Ya dia Karena pasif. pasif bener-bener Iya 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 itu ngeselin dia. banget. Jadi kayak nempel dikit aja tuh udah dapat. Udah pasti ada gitu efeknya. Attack speed emang parah sih sebenarnya. Oh Tapi enggak itu attack speed masih 15. yes, itu yang kerasa, Itu yang kerasa kerasa, banget itu benar. kayak dulu saya cobain pakai Brody, Pak. Kayak Brody dekat-dekat sama yang punya Incorrect tuh kerasa banget. Gebuknya kan tadinya lama tuh. Benar. Tapi jadi cepat banget. Tapi sudah ada Hayabusa Tapi juga di memang game. itu efeknya harus dekat sih. Range-nya tapi nggak terlalu jauh juga sih, Pak. Percuma juga Lin. Karena Dekat doang nggak jadian. iya benar. Kurang. Kurang, Jangan, Pak. jangan. Coba lagi nanti, Pak. Timingnya Iya. kurang. Timing. Kadang kalah timing soalnya. Makanya. Jowhead dan juga ada Harley di sini. Harley juga menjadi salah satu pick over yang paling sering untuk diwanti-wanti dan Hayabusa juga meminimalisasi sekali gameplay yang namanya speed push, apalagi kita tahu sendiri Hayabusa ini akan sangat mudah untuk melakukan solo pick off. Namun sudah ada Matilda juga dan Benedetta terbuka kali ini untuk Onyx Esports. Betul sekali. Kalau Hayabusa ini selain split push, cuman gara-gara item baru sih, Pak, Warax, Pak. Ini damage-nya jadi nggak bisa ditahan gitu di awal kan. Ya walaupun udah Warax. sempet di nerf juga ya kemarin ya dari Warax-nya sendiri dengan maksimal penetration itu dia tetap sih ya untuk assassin fighter kayaknya bakal jadi top pick untuk item masih lah dalam artian. Ya, karena harganya juga emang terjangkau juga, Pak. 1980. Jadi cuma kurang 10 dari Bloodlust X. Dia murah banget makanya. Betul sekali. Dan Lunox yang lepas langsung diamankan oleh teman-teman dari Victim Esports juga bakal di tangan Vels ya. Ya, Kufra juga kali ini sudah diamankan mungkin untuk on my way karena menengok dari potensi Kufra yang nge-cancel pasif dari Benedetta ini sering banget kita saksikan di beberapa scene juga yang emang paling possible gitu loh untuk mengkontes seorang Benedetta, apalagi Benedettanya yang amburadul ya. Betul. Yang kalau pecet-pecet lepas sembarangan. Benar, nggak sekolah dia. Cuma tinggal nubruk doang, mental doang kerjaannya. Benedetta udah diambil, jadi mereka masih butuh banget yang namanya source damage juga dari Onyx Esports. Masih banyak yang terbuka untuk yang sekarang. Isunsin masih menjadi priority juga seharusnya. Nengok dari export yang sebenarnya kalau di Prosin kayaknya tidak terlalu diutamakan banget, tidak diprioritikan banget. Apalagi Pakito sih. Pakito kan sempat ada perubahan yang cukup cukup mencengangkan lah. Kayak dari stacknya cuma 3, terus juga dia tapi basic attack-nya tidak menambahkan pasif. Jadi itu yang bikin Pakito bakal jarang dipakai. Iya, udah bakal keluar dari zona pick priority seharusnya Pak gitu. Betul sekali. Ya mungkin bakal kecau sih harusnya kalau misalkan untuk dari priority di Coro bot lane atau mungkin dia bakal mengisi di bagian roamernya. Kiboy salah satunya yang sering menggunakan dari Onyx Esports. Oh iya, Kiboy power pick juga sih, coy ya. Selain Jowhead ya. Jowhead dia suka pakai hero-hero tank CC gede juga sih. Ya Atlas gitu-gitu kan. Itu kalau Atlas gitu-gitu kayaknya lebih kerasi sih dia. Dulu. Sekarang berarti udah bisa dong. Sekarang iya seharusnya sekarang Kiboy yang paling possible untuk mengambil tempat tersebut lah. Betul, tapi kalau dilihat dengan patch sekarang dimana Assassin yang lagi naik down, kayaknya bisa dibilang bakal jadi game cepat terus nggak sih?
memang harus dipaksa untuk bermain di game cepat sih, apalagi menggunakan assassin ya. Nah kita tahu sendiri bahwa assassin ini bukan tipikal scaling yang menuju ke late game. Dia ini tipikal yang emang bener-bener harus bermain di sekitar early to mid game, bermain secepat mungkin, cutting rotation, coba untuk bermain di obrak-abrik jungle musuh ya kan. Makanya kalau misalkan untuk bermain yang metode jungler assassin, mereka bener-bener harus nge-end gamenya secepat mungkin, bahkan di bawah menit yang ke-17 atau 18 kayaknya. Yes, karena udah matinya lama juga nanti kan. Kalau assassin mati lama, waduh. Ya kecuali kalau misalkan kita bawa Saber kali ya, itu beda cerita. Yes, Saber sampai late game pun dia masih bisa lockdown satu hero dan nanti bisa menjadi sebuah keuntungan kalau seandainya kita akan bermain metode pick off. Yes, paling nggak kalau udah makin late game paling butuh follow up aja sih kalau misalkan Saber gitu kan. Kemarin di MDL draft Saber sempat laris ya. Iya makanya. MDL play-in, sorry. Saber sempat laris, terus juga kalau misalkan menengok dari Saber sendiri kan potensinya rata-rata di gold lane. Makanya untuk ketemu sama hero-hero yang kayak Hayabusa atau bahkan Lunox, Cloud, ini Onyx Esports possible banget untuk mengambil Saber. Tapi kebanyakan kalau misalkan kita melihat dari Onyx Esports udah mengamankan sisi samping-sampingnya, makanya agak sedikit apa ya, kurang juga kalau seandainya mereka masih mau Saber. Yes, kayak dia butuh magic damage juga sih sebenarnya, magic damage yang burst kalau bisa, karena sayang banget ketika cowok initiate pakai Dwarf Dragon gitu kan, tapi nggak ada follow up damage burstnya, itu kayak sayang aja. Oh kan, Popheus juga lagi di buff ya. Popheus di buff skill satunya dari 3,5 detik jadi 2,5 detik, terus juga mengingat dari potensi Popheus yang sekarang kerap kali kita lihat hero-hero assassin, hero-hero dash itu hero-hero jam bener-bener ini ya, bener-bener gila banget sih, potensi picknya tuh lebih banyak sekarang. Betul sekali. Dan sudah ada Isunsin yang di ban. Isunsin yang tadi sempat KB bilang juga masih laris, laku keras di competitive scene. Karena emang dia dari Isunsin sendiri walaupun dia udah kena nerf berkali-kali bahkan dari pertama kali di revamp, cuman dari daya farming memang masih paling cepat sih Pak. Isunsin Daya sendiri. farming, mapping, sama dia dengan content shocker aja dia bisa ngelakuin banyak hal. Dia bisa cutting rotation, dia bisa mirroring, dia bisa ya mirroring tadi ya, team fight segala macem, atau bahkan maksa team fight. Bisa banyak hal lah gara-gara satu Isunsin ini. Kalau hokinya gede bisa dapat lord Pak. Benar. Tapi biasanya habis langsung di game selanjutnya udah nggak ada Pak. Terus besoknya jangan keluar rumah. Nah itu karena dia Pak. hokinya habis buat hari itu juga. Ngeri ya kayak. Dan sudah ada Glow nih menjadi last band juga untuk Onyx Esports. Wow. Padahal sempat ada sedikit nerf juga terhadap Glue di mana regeneration HP total atau regen darahnya dia itu dikurangin dengan total tuh dari 3 sampai 3,5%. Jadi kayak di level 4 3%, 3,25 di level 8, 3,5 di level 12. Itu kayak minim banget sebenarnya untuk dari segi regen yang hero-nya benar-benar harus tebel banget kayak Glue. Nah kan Oracle dia nyari hero tebal yang lain Pak. Glue sama Popheus di band dia ngambil barat. Ya karena balik lagi mereka mengamankan Lunox dan juga Cloud, di mana dua hero ini benar-benar dua tipikal hero yang scaling banget ke late game. Jadi Victim Esports mau memastikan bahwa teman-teman damage dealer mereka ini akan berada di tempat yang aman, apalagi untuk melewati dua lapis ini ada Kufra, ada Barat juga. Ini akan menjadi PR tersendiri bagi Onyx Esports. Wah ini PR banget sih, dia harus ngedraft kayak hero-hero yang punya DPS pasti gitu kan. Marksman mungkin atau karena kalau Marksman Brody gitu kan persis. Buat lawan Barat pakai assassin tuh kayak susah banget sih, apalagi udah masuk late game ya. Kalau early sampai mid mungkin masih bisa lah. Chang'e ya, Chang'e satu jawabannya sih. Chang'e masih ada satu item juga Radiant Armor. Jangan lupakan itu bahwa Radiant Armor mampu untuk mengkontes damage magical seperti Chang'e yang dia juga tipikalnya damage per second. Tapi Link kah? Link, yes, Linknya diambil. Next box. Victim Esports akan coba untuk mengamankan sisi sampingnya, gold lane-nya masih belum kelihatan juga. Alice bakal jadi pilihan yang bagus. Atau mereka mau ngambil satu damage dealer yang pasti lagi untuk late game-nya. Ini udah terlalu banyak scaling loh ini mereka. Dia 3 scaling, alter ego style mungkin Pak. Kayak zaman dulu Pak, alter ego. Ini 4 bahkan. Cloud, Lunox ini kan scaling banget, dan yes mereka ngambil Alice benar-benar 4 hero scaling secara langsung, secara gamblang. Victim Esports mereka obvious sekali ingin bermain di late game kali ini. Cuman ini mid game bisa jadi bulan-bulanan Link juga sih, tergantung Kufranya. Kalau memang Kufranya bisa dapat momen buat nempel, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau misalkan kayak kiri kanannya ini udah nggak ada obat sih. Link ini pindah-pindahnya gampang. We'll see soal gold lanernya sih. Harusnya gold lanernya bakal ada Benedetta versus Alice.
Ya akan kita lihat juga bagaimana rotasi mereka, memanfaatkan mereka yang namanya menit kedua untuk turtle dan segala macamnya. Lalu sesaat lagi kita juga bakal masuk ke Land of Dawn untuk melihat siapa kira-kira yang akan mendapatkan untuk di game yang pertama kita dari Best of 3 series. Onyx Esports versus Victim Esports ini merupakan match yang cukup menarik karena udah lama banget nggak ngedraft kayak gini lagi, Wah. Yes. Ini berani banget sih dari Victim sih, kayak dari hero-heronya scaling yang banyak banget ditabrakin sama Onyx pakai assassin juga, terus Apalagi tanknya tank setup. tank chow-nya ada tank chow juga yang bisa gampang banget, kayak satu ditendang sama chow ini kayak follow up-nya udah ada banget gitu kan. Chang'e, ada Ling yang pasti datang lah tiba-tiba Lingnya. Terus dia punya CC yang bagus juga gitu loh dari Ruby. Cloud-nya ini bakal susah nggak sih untuk bergerak gitu kan, untuk masuk jump in ke dalam. Iya, tapi late game secure banget sih kayaknya buat Victim Esports harusnya. Dan kita bakal Betul. langsung masuk ke dalam in game. Inilah dia game pertama, match pertama kita untuk di hari pertama dari babak group stage Onyx Esports versus Victim Esports. Iya, dari situ Bang ngeliatnya Pak. Nah, terus Iya. langsung aja kita lah masuk ke Land of Dawn. Ini dia. Enggak dong, enggak kayak gitu dong, bener. Harus dari digituin situ dulu, harus dong. di-kill gitu. Langsung panggil Baru dulu. masuk. Kiu kiu. Benar. Yes, dan here we go. Match pertama kita di grup stage, pastinya match pembuka di mana Onyx Esports berhadapan dengan Victim Esports. Masih 0-0 skor ya. Best of 3 series. Dan ini bareng sama kami dan juga Lim Kocul. Kenapa harus pakai H? Nggak tahu. Kocul. Saya juga bingung Pak. Kocil aja nggak ada panjangannya. Bener. Tapi ini Biasa tipikal aja. keyboy lah ya. Kita udah ya Playstyle, classic keyboy. udah biasa lah ngeliat keyboy yang kayak gini. Justru kita aneh ngeliat keyboy nggak gini. Ya emang dua tipikal hero dia kan. Chow Jauhead ini tipikal hero yang diving yang emang bisa benar-benar ngobrak-abrik dari belakang. Makanya backline dari Victim Esports ini emang harus diperhatikan. Tapi Vel, lihat di early game-nya dia emang benar-benar engage. Dan revenge tidak kena siapa-siapa. Hampir saja tadi mendapatkan satu momen, namun tidak ada pertukaran darah kali ini. Kalau misalkan melihat dari sekarang Onyx Esports, mereka masih belum melakukan banyak pergerakan yang cukup agresif, apalagi menengok dari Victim Esports yang mereka masih bermain perlahan-lahan saja. Wow, ini freeze lane-nya bahaya banget dan berhasil dapetin retribution barusan dari Cloud-nya. Masih belum sih, masih coba untuk ini aja setup terlebih dahulu, apalagi dengan hero scaling kayak gini Victim Esports kayaknya nggak bakal mau bermain-main terlalu dalam harusnya. Dan kali ini Sansnya Link. datang coba untuk mengganggu pergerakan daripada seorang Sphinx di sana, coba untuk mengganggu saja, dapatkan satu dengan retribution Tempest of Blade level 4, coba untuk memainkan dengan Devil Sword-nya, hampir mendapatkan first blood tapi belum ada first blood kali ini. Sans Masih ada flicker pastinya dari Kufra, dari On My Way. ya. Ini berani banget ya Lingnya. Dia udah dapetin 2 buff. Dia start di purple buff tadi, dia ambil rednya. Dia ninggalin jungle hijau yang double itu Pak. Ya, Kramer dia Buat- benar-benar kayak membiarkan Kramernya apa ya, menjadi opsi terakhir. Padahal Apalagi itu kan tadi stacknya sempat bagus diganggu banget. juga kali. Yes. Lagian setup dari ini juga bagus banget dari Choki Boy. Dia udah ngebukain vision, ngebuang resource skill juga tadi. Jadi emang udah posisinya enak banget buat Dan Sans masuk. yang lebih pastinya adalah memaksa Drian mendapatkan level 4 ini bakal bagus banget karena langsung ada pergerakan juga yang cukup agresif ke depan. Turtle bakal coba untuk di setup terlebih dahulu. Lahan-lahan coba untuk masuk ke area dalam Turtle tapi gak berhasil mendapatkan Turtle-nya tanpa adanya kontes kali ini. Sans langsung mendapatkan Turtle dengan retribution untuk teman-teman dari Onyx Esports. Yes, agak sulit sepertinya untuk Victim juga kalau kontes turtle di awal kayak gini. Mereka walaupun memang punya damage lah di awal, kayak dia punya Lunox di level 4 gitu kan, tapi Lunoxnya juga langsung mirror ke atas. Barat mungkin ya Barat dari stacknya juga udah mulai gede tadi. Cuman sayangnya dia cuman berdua aja tadi. Belum ada follow up damage yang cukup ngambil resiko dari teman-teman di Victim Esports, masih 0-0 di menit ke-3. Permainan sangat amat perlahan. Kali ini lihat bagaimana Victim Esports coba untuk mengamankan Keyboy. Tapi Keyboy ada level 4, cukup tanky di sini. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu dari Speechless. Way of Dragon langsung mendapatkan satu ternyata ke arah belakang, dan itu adalah freestyle yang mengerikan dari Keyboy. First blood didapatkan, meleng sedikit langsung hilang. Blessing juga coba untuk didapatkan terlebih dahulu. Ruby down, mencoba untuk bertahan tapi Sans bakal mundur, mencoba untuk mengincar lagi ke arah belakang. Kembali lagi mendapatkan seorang fail. 2 untuk 2 karena pertukaran yang cukup adil bagi Onyx dan juga Victim. Oh no, dan kali ini invasi lagi ke arah jungle dari Onyx Esports. Sans langsung ngamanin jungle, kayak dia udah lihat Cloud-nya masih jauh gitu kan. Dia langsung ngambil jungle-jungle yang dimiliki sama Victim Esports. Ini benar-benar berpengaruh sih. Apalagi yang kita tahu dari Victim Esports sendiri, dia marksman gitu kan Cloud, yang dimana dia butuh banget farming di awal. Ini bakal jadi farming yang lama banget sih untuk seorang Cloud dari Victim Esports, karena
Balik lagi ya, dia menggunakan Ice Retribution juga yang nantinya akan membuat dia makin lebih matang lagi untuk memainkan movement speed. Tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari seorang Keyboy juga? Karena lockdown dari teman-teman tim Victim Esports yang bisa meng-cancel Blazing Duet itu cuma Keyboy. Dan Keyboy bakal jadi kunci mungkin ini untuk meng-cancel satu Blazing Duet tersebut. Tempest of Fate bisa, tapi well, apakah itu bakal worth it untuk menukarkan satu ultimate dengan satu buah cloud? Langsung ada pergerakan lagi, Way of Dragon karena belakang ditarik sama Ruby saja. Blazing Duet, defensif, Tempest of Fate coba untuk digunakan kali ini. Suns bakal mengincar ke depan, tapi itu terlalu tanky. Keyboy bakal menukarkan satu saja kali ini, 1-1. Keyboy dan juga On My Way. Cewek udah datang tapi agak terlambat ya pastinya. Ya, karena dia harus clear atas dulu, dia nggak mau sampai Alice juga bisa dapetin farming. Kali ini coba untuk cut wave dari Alice, tapi bakal di-trade sama mid lane, seriously. Oke. Udah mau menit 5 sih. Udah mau menit 5, gold shift turret bakal hilang tuh red. Kali ini bakal bisa di-push dengan cepat, namun Turtle lagi-lagi meteor shower. Benar-benar di pop out secara paksa. Turtle lagi-lagi yang kedua diamankan oleh Onyx Esports. Suns ini memang dia salah satu jungler yang pede banget pas pakai retri, Pak. Saya ngeliat dia di live streamnya tuh, aduh. Parah ya, nah, kali ini langsung ada Way of Dragon dan Onyx 1 tentunya. Tempest of Fate bakal mengincar ke arah Vel. Masih ada Billy yang sempat mengincar ke arah Vel. Velnya bakal dikejar begitu saja, Meteor Shower digunakan, dapetin satu lagi. 2 hilang dari Victim Esports di area River. Oke, dan perbedaan gold sudah mulai terasa kali ini, di mana angkanya hampir menyentuh di 2000. Tapi ini kalau memang sampai 2000 doang dan bisa ditahan sampai late game, ini angka yang bagus buat Victim sih sebenarnya. Kayak 2000 ini nggak cukup untuk mengungguli Victim, dimana dia punya hero scaling yang banyak banget. Ditambah kali ini Keyboy juga nggak berhenti-berhenti rusuhnya. Ya minimal 5000 networks ya sampai dengan match yang ke-10 nanti. Apalagi cewek kali ini, dia bener-bener ahead banget di bagian gold lane-nya. Mengincar karena Keyboy coba dari Tyrant Revenge yang belum mendapatkan target yang optimal. Simbol out of nowhere di area mid lane, coba untuk menggocek-gocek saja. Dan bagaimana seorang Suns mencoba untuk mengobrak-abrik seorang On My Way dari area top lane. Ada satu orang cewek yang berhasil mendapatkan turret lagi kali ini. Ya, sudah ada jadi Demon Hunter Sword. Untuk cloudnya udah mulai makin sakit lagi. Oh, ditarik 2 tentunya, bakal langsung connect begitu saja. Bouncing ball defensif terlebih dahulu. Jutkunedu dari area samping Keyboy. Bakal ada Way of Dragon walaupun sedikit mereng, tapi nggak masalah mendapatkan kill tentunya. Drian Ice Queen 1, 6-3 di menit yang ke-6. Oke, mulai terasa lagi di mana angkanya sudah hampir menyentuh di 4000. Tapi ini kalau kita lihat dari turretnya, baru ada satu turret yang dihancurin ya. Di turret top lane. Map controlnya masih aman sebetulnya dari Victim Esports juga. Cuman yang berbahaya ini kayak ketika udah masuk mid game, Benedetta dan Ring ini makin menggila gitu kan. Makin berani lagi untuk nerobos, makin berani lagi untuk ngedeal damage gitu. Power spike mereka ada di mid gamenya nanti sih. Apalagi dengan cutting minion yang mungkin akan sangat possible atau sangat mungkin dilakukan oleh seorang Benedetta. Dan Revenge langsung di pop out begitu saja, bouncing ball ke depan Keyboy. Jutkunedu, Way of Dragon, 4 hero di sana langsung ditarik begitu saja. Alice down kan? Enggak bakal masuk di depan, serang malah Cloud yang bakal down. Vel dikejar Lunox, where are you going? Double kill by Ruby kali ini. Dari seorang Boots mendapatkan lagi dan lagi poin killnya. By MX bahkan gak dikasih gerakan sama sekali untuk masuk ke dalam setup Turtle yang memang sudah di setup oleh teman-teman dari Onyx Esports. Lagi dan lagi Turtle yang ketiga diamankan oleh Onyx Esports. Ini Suns nggak ada blue buff, nggak ada purple buff juga, dia pede banget sih untuk ngambil jungle untuk setup Turtle. Dan setupnya itu cepet banget, Pak. Bahkan Turtle belum spawn mereka udah siaga gitu kan, udah dapetin zona, udah menangin dari positioning. Oh, ini bakal makin sulit lagi untuk Victim. Let's see, kayak mereka masih bisa bertahan sampai late game atau enggak. Late game insurance, Cloud, Lunox, Barats, dan Alice membuat Victim Esports benar-benar ketinggalan jauh banget. 6000 bahkan kali Tyrant Ratio bakal keluar, coba dipaksa kali ini dan berhasil mendapatkan cewek. Tapi di belakang follow up damage cukup cepat langsung mengincar dari Suns-nya. Tempest of Fate bakal digunakan, Meteor Shower mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada, tapi kali ini di daerah belakang. Lihat bagaimana Vel-nya diobrak-abrik oleh seorang Keyboy. Finch Poise lagi untuk save. Oh, Suns benar-benar sulit untuk ditangkap kali ini, dan lihat Keyboy. Dia cuma gangguin, ngebatalin recall, buying time biar mid lane-nya benar-benar bisa di-push oleh teman-teman dari Onyx Esports. Terus kali udah diisi juga sama Alice dan masih bisa di defense pastinya. Ini mereka tuh cepet banget ya regroupnya, kayak dimana udah ada satu informasi dari cewek tadi udah nggak ada ulti nih. Tyrant Revenge sudah nggak ada, tadi Darkening dari Lunox juga udah nggak ada. Suns-nya langsung maju dengan PD-nya. Dia langsung nabrak ke backline. Walaupun tadi hasilnya baru satu dari Vals doang yang tumbang. Tapi it's okay banget sih, regroupnya memang kerasa banget.
Oh, lihat ya, top lane lagi-lagi harus ditumbangkan satu cloudnya. Maybe Baymax juga bakal menyusul, tapi di sana sudah ada yang menghadang Benedetta. The Way of Dragon di sisi lain, kali ini Kibo yang melakukan The Way of Dragon berhasil mendapatkan satu ditelan dengan Detona's Welcome, tapi harus hilang begitu saja. Satu dikeluarkan satu, namun di sisi lain lihat Suns-nya memaksa mid lane turret untuk didapatkan, dan kali ini Onyx Esports benar-benar mempoking semua damage yang ada. Meteor Shower, bahkan kali ini masih ada Ammo Vended, dan di belakang sana cewek mencoba untuk nge-slashin tapi dengan Phantom Slash-nya, bahkan kali ini Mega Kill didapatkan. Suns masih mau lebih, dan ternyata dengan Retribution yang masih mendapatkan double kill untuk seorang Barats. Oke, makin sulit lagi di mana gap angkanya sudah hampir ke 8.000. Ini makin sulit di mana juga dari mid turretnya udah bakal dihancurin, map kontrolnya makin terbuka lagi. Buset, cewek, Tyrant Rage keluar dan masih belum ada follow up damage lagi dari teman-teman victim. Masih bisa survive. Jadi ini nggak bakal banyak banget pertukaran point kill sih dari Onyx, karena Onyx dari tadi menangin 1 tuker 2. Mereka juga kalau misalkan benar-benar mau trade kill, mereka bener-bener kayak ngebuang Kiboy-nya aja. Kiboy-nya nggak masalah tumbang, yang penting gue dapat 2 dari lu. Betul sekali, dan tadi ada satu momen memang cewek yang tumbang. Tapi pertukaran juga benar-benar kuat banget. Double buff dari Cloud diambil, terus setup turtle itu tadi dapat semua gara-gara cewek tumbang. Dan Lord kali cepet aja. Gila dah bang. Bener yang ke-10 bahkan mereka sudah mengamankan Lord dengan gap yang cukup jauh. Apa dengan 9.000? Kali ini Golden Staff memang sudah dimiliki oleh seorang Cloud. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban dari teman-teman victim esports untuk mendinai gempuran yang akan diberikan oleh teman-teman dari Onyx Esports, karena sesaat lagi Lord akan berlenggang leha ke arah bottom lane? Agak susah sih sebenarnya. Dia butuh banget Wind of Nether untuk nahan damage paling enggak dari Link yang bakal masuk ke arah dia. Terus damage dealernya memang sebenarnya untuk sekarang masih di Vels sih yang terbesar, masih belum bisa dikasih sama Cloud seharusnya. Karena susah banget sih posisi dia mau masuk pakai Blazing Duet, ada Ruby. Mau nunggu di belakang juga bisa ditabrak Link. Ya, lihat bagaimana Kiboy mencoba untuk mengecek saja ke arah belakang, 4 hero di depannya. Coba untuk menggocek perlahan-lahan dengan Battle Mirror Image, ngambil stack sebanyak mungkin. Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang keluar, hanya satu target yang kena, begitu saja ditarik dengan Aura Ruby, begitu saja dengan lihat cewek mendapatkan satu ditambah dengan Suns-nya juga mendapatkan monster kill. Tapi kali ini ada bottom lane-nya, lihat Velsen yang dikejar, Velsen diincar, Knife for Knife digunakan, cewek masih bisa survive. Tapi turretnya belum hilang di arah bottom lane, namun di top lane harus kehilangan satu turret bagi victim esports. Oke, ini makin sulit lagi walaupun hanya ada satu turret yang dihancurin dari inhibitornya. Tapi ini udah membuat dari victim tuh harus ngurus satu lane di topnya. Benar-benar nggak boleh ditinggalin, dan ini bakal ketinggalan lagi dari setupnya. Let's see, Onyx bakal ngapain? Freeze lane kah? Atau dia bakal maksa ditabrak lagi? Ya, atau jangan-jangan mereka akan coba untuk setup ke arah jungle, tapi dipaksa ternyata bottom turret didapatkan. The Way of Dragon ke arah belakang, ternyata Velsnya ditangkap. Dan lihat bagaimana Velsnya mencoba untuk mengambil ke arah Kibo, tapi Kibo tidak tumbang sama sekali. Dan Sarsya lihat, oh, sub, fast hang nih bro. Langsung dari Linknya mendapatkan pergerakan untuk menyelamatkan dirinya dari gempuran teman-teman victim esports. Yes, dia bisa dapetin satu inhibitor di bottom lane. Don Run Wolf King tarik lagi kali ini, dan masih bisa Winter Truncheon, tapi di belakang tidak untuk Baymax. No, Bayas harus tumbang ternyata. Dari Kufra juga kita bisa lihat dari On My Way. Coba untuk memeluk dari turretnya, masih punya bouncing ball dan double kill. Berhasil didapatkan oleh cewek. Ini berat banget sih, walaupun udah dapetin double kill, 3 hilang kali, tapi Onyx Esports belum ada yang tumbang sama sekali. Dan mereka akan langsung menuju kepada base-nya, dapetin satu dengan Way of Dragon. Barat bakal ditumbangkan, killing spree. 13 menit in, langsung mencoba untuk bertahan. Vels, apakah dia masih bisa bertahan dengan Outer Minutes, tapi gak bisa wipe out. Onyx Esports take game number 1. Gila, objektifnya parah banget sih dari Onyx, dimana setup turtle yang cepet banget. Terus kayak dari Link Suns juga dia berani banget. Dia berani banget untuk invasi jungle di awal, yang biasa kita tahu gitu kan. Link di awal lebih pengen tuh main ke side aja, santai-santai nungguin musuh sekarat baru maju. Tapi berbeda sama Suns ini, dia benar-benar maju.